Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Mas Adi, tadi pertanyaan saya sebelum kita break, ada irisan dua masalah besar di kasus Pak Ahok ini. Ada dari sisi politik dan sisi hukum. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari sisi politik, saya kira soal terkait pilkada harus dilokalisasi persoalan itu. Jadi orang demo bela Islam berjilid-jilid itu, Mas Aryo, saya lihat itu dianggap sebagai bagian dari pressure politik terhadap Pak Ahok. Orang kan melihatnya orang demo ini melulu soal pilkada Jakarta biar Pak Ahok kalah. Tapi bukankah begini? Kan begitu kan problemnya. Bukankah kasus ini tidak akan bergulir jika Pak Ahok tidak berbicara seperti yang disebutkan di tanggal September 2016? Ya. Tidak ada peristiwa maka tidak akan ada pengadilan, kan? Bukankah seperti itu logikanya seharusnya? Nah, orang kembali lagi nih, Mas, orang selalu mengait-ngaitkan soal kasus hukum Ahok ini kan dengan pressure politik ya, karena pada saat bersamaan adalah pilkada. Orang menganggap seolah-olah demo ini hanya melulu soal Ahok dikalahkan dalam pilkada Jakarta selesai. Tapi nyatanya setelah Ahok dikalahkan di pilkada Jakarta kira-kira begitu, gelombang aksi demonstrasi tetap berlanjut. Demo bela Islam lah dengan berdamai-damai, sholat Jumat, sholat subuh dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa soal Ahok ini tidak melulu soal politik. Ada aspek yang cukup esensial, cukup sensitif yang dirasa oleh umat Muslim terutama, yang dianggap menodai itu. Sekali lagi bahasa hukumnya menodai, bukan menista. Bukan menista, tapi menodai. Ini yang tetap berlanjut. Bahkan 3 hari sebelum penjatuhan vonis hakim pada hari ini, teman-teman MUI, teman-teman Gerakan Pembela Fatwa MUI mengatakan, apapun keputusan hakim, mereka akan terima dengan baik, mereka tidak akan melakukan aksi demonstrasi lagi. Mungkin mereka juga sudah pasrah. Ketika beberapa kali aksi demonstrasi mereka lakukan, meminta Pak Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan seterusnya, tidak pernah terjadi. Tidak pernah dipikirkan gitu ya, tidak pernah diakomodasi oleh termasuk pengadilan. meminta untuk menggunakan undang-undang Pemda ya, karena status gubernur yang menjadi tersangka. Betul, undang-undang Pemda begitu. Ya. Kepala daerah yang dinyatakan tersangka, maka dia otomatis sebenarnya nonaktif. Ya. Pada konteks itu juga publik melihat biasa-biasa saja jadinya. Inilah yang kemudian tendensi ada semacam irisan dengan politik itu cukup besar, Mas. Nah, menurut saya stoplah sekarang soal keputusan hakim yang seolah-olah ada intervensi politik, intervensi kekuasaan begini. Kan logika sederhananya begini, kalau memang ada pressure politik terhadap majelis hakim, tentu saja Ahok ini divonis 5 tahun penjara sesuai dengan umat Islam yang berdemo itu. Kan mintanya 5 tahun penjara dan minta ditangkap sejak lama. Tapi nyatanya baru hari ini memutus itu perkara dan hanya ditetapkan bersalah 2 tahun. Dan masih banding juga. Ataupun kalau misalnya majelis hakim ini pro dengan Ahok, tentu saja Ahok dibebaskan sejak lama. Ini nyatanya bahwa hanya pada hari inilah majelis hakim memutuskan Ahok salah 2 tahun dan seterusnya. Baik, kalau kita berbicara soal kepala daerah yang harus ditahan di tengah masa jabatan, sebelumnya juga ada Gubernur Banten. Ada juga ada Bengkulu dan Sumatera Utara. Sumatera Utara, meskipun kasusnya berbeda. Nah, ini menjadi sedikit spesifik karena pertama soal daerah khusus ibu kota dan kedua kasusnya berbeda dengan kepala daerah lain yang juga langsung ditahan di dalam tahanan. Iya, memang agak sedikit getir melihat kasus Pak Ahok di Jakarta ini bukan kasus korupsi seperti tidak seperti kasus korupsi yang menjerat kepala daerah lainnya. Tapi bahwa masyarakat cukup terbiasa menghadapi elit mereka, terbelit kasus hukum itu biasa-biasa saja. Sudah sejak lama, setelah reformasi itu bergulir, banyak kepala daerah yang kemudian jadi tersangka, bahkan ditangkap oleh KPK, oleh Kejaksaan dan polisi. Kalaupun toh Pak Ahok hari ini ditetapkan sebagai kasus dalam pidana penodaan agama, itu masyarakat Jakarta biasa-biasa saja. Saya sih melihatnya ke depan justru rakyatnya lah yang lebih move on ketimbang para pemimpinnya. Mereka lebih memikirkan bagaimana mereka kesulitan berkelahi dengan hidup itu segera teratasi di Jakarta. Mereka juga berharap bagaimana pemimpin yang baru ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum diselesaikan oleh Pak Ahok. Kasus penistaan, vonis hari ini itu sepertinya hanya dalam tanda kutip menjadi mainan Ahok dan para timnya, dan ataupun yang kontra dan timnya. Ini saya artinya masalah ini hanya dilokalisir untuk masalah elit seperti itu kah? Sepertinya ini hanya menjadi persoalan elit. Toh di masyarakat sekarang, saya melihat teman-teman juga sudah mulai akrab, main bersama, nongkrong bersama, ngopi bersama. Sudah tak ada lagi konfrontasi yang juga kuat. Apa yang kemudian perlu dirisaukan dari kasus ini? Sudah selesai semuanya. Sebab itulah siapapun yang pro Pak Ahok, siapapun yang kontra Pak Ahok, sudahi konfrontasi ini, terutama di media sosial yang cukup brutal tawurannya itu nggak terkendali, Mas. Ini yang menurut saya orang selalu menganggap persoalan Ahok ini adalah persoalan politik. Sekarang setelah pilkada usai, setelah Pak Ahok ditetapkan dalam kasus ini 2 tahun penjara, kehidupan masyarakat kembali normal,
Mereka sepertinya ingin menikmati indahnya ngopi bareng bersama, kalau bisa sih baca puisi bersama. Ini yang kemudian menyatukan tautan hati di antara mereka. Dan saya yakin masyarakat Jakarta cukup dewasa melalui tahapan-tahapan dinamika politik yang cukup menyita perhatian dan emosi sepanjang pilkada ini, Mas. Buktinya pilkada nggak chaos, di TPS tak ada yang ribut. Dan saya juga yakin gitu ya, setelah Pak Ahok ditetapkan bersalah dalam kasus ini, masyarakat juga akan kembali normal seperti biasa saja. Baik, kita akan berlanjut pemirsa dialog kami dalam iNews Prime. Tetapi saat lagi kita akan mengikuti dulu iNews terkini bersama David Lahoy untuk melihat perkembangan terbaru yang terjadi di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur, tempat Basuki Cahayapurnama menjalani tahanan sesuai dengan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.